Sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pecinta rehat dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dari Kristus menyertai Anda semua. Pada saat ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan dari surat Petrus pasal 2 ayat pasal 3 ayat 18 yang demikian bunyinya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala hal yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada ini kami masih Engkau perkenalkan untuk bertemu dengan rekan-rekan kami di dalam acara rehat pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu akan menyertai kami dan memimpin saudara kami yang dimanapun berada supaya dapat mengerti kebenaran yang Engkau firmankan melalui acara ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu, para penyita rehat, surat Petrus ditulis pada tahun sekitar 60 sampai 63 Masehi. Penulisnya adalah Petrus. Kalau kita melihat kehidupan Petrus itu dahulu adalah seorang nelayan. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi muridnya. Dan yang sungguh menjadi perhatian dalam kehidupannya, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ini, jadi selama hidupnya menjadi muridnya, dia menyangkal. Dan Yesus pernah bertanya kepada Petrus 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Artinya Tuhan Yesus ingin menguatkan iman Petrus ini. Nah, dalam surat ini dikatakan bahwa tetapi bertumbuhlah. Jadi setiap jemaat harus bertumbuh. Artinya bertumbuh dalam rohaninya. Kenapa Petrus menekankan pertumbuhan? Sebab banyak jemaat orang percaya imannya tidak bertumbuh, asal percaya tok sudah. Tapi dalam kenyataannya, kalau kita melihat di dalam surat Ibrani pada pasal 4 ayat yang ke-12 dan ke-13 dikatakan begitu.
Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi ini adalah menginformasikan pada kita bahwa pada zaman dahulu itu masih jemaatnya yang sudah lama di gereja, tapi rohaninya masih kecil atau boleh disebut bayi rohani. Nah, ini Petrus di sini menekankan bayi rohani. Jadi kalau kita berbicara mengenai bayi rohani, tentunya bayi rohani itu banyak keterbatasannya. Yang pertama, bayi rohani kurang dapat mengenal Allah secara sempurna. Sebagai contoh, seorang anak kecil akan memandang seorang tuanya baik apabila semua yang diminta dituruti oleh orang tuanya. Dia tidak dapat memahami maksud didikan orang tuanya melalui setiap kejadian. Nah, ini sungguh, kalau bayi rohani mintanya ya yang senang-senang saja, tidak. Nah, selanjutnya, kedua, bayi rohani kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Seperti dalam Ibrani tadi dikatakan, seorang bayi rohani akan berfokus pada apa yang menyenangkan hatinya dan apa yang Allah lakukan baginya. Dia tidak dapat berpikir tentang hal-hal apa yang dapat dilakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan atau Allah. Yang ketiga, bayi rohani tidak mencerminkan gaya hidup kerajaan surga. Seorang bayi rohani akan senang hidup dipenuhi dendam, kebencian, dan perselisihan. Dia juga suka menonjolkan golongannya, organisasinya, dan merasa diri lebih benar dari orang lain. Nah, ya, sungguh inilah adalah sungguh menjadi keprihatinan kita kalau kita melihat jemaat yang ingin menonjolkan bahwa dirinya benar dan dari golongan mana, golongan levelnya. Jadi dia sombong karena mungkin ada punya kedudukan atau kekuasaan yang dia terima. Yang kedua ialah pengertian pertumbuhan rohani. Apa tuh pengertian pertumbuhan rohani itu? Pertumbuhan rohani adalah suatu proses. Seorang yang rindu mengalami pertumbuhan rohani perlu adanya keterbukaan hati kepada Tuhan. Jadi hati kita perlu dibuka oleh Tuhan. Seseorang yang terbuka hatinya bagi Tuhan, maka dia akan dapat melihat pembentukan Tuhan terhadap dirinya dan dia merelakan dirinya untuk dibentuk. Pertumbuhan membutuhkan keintiman. Jadi kalau kita ingin bertumbuh, tentunya kita perlu intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus rajin membaca firman-Nya dan kita rajin beribadah. Datang setiap ada kegiatan gereja, baik itu doa maupun persekutuan yang lain, sebab semuanya itu akan menumbuhkan antara rohani kita baik dengan Tuhan maupun kita bisa menumbuhkan kasih kita dengan sesama kita. Pertumbuhan membutuhkan pengalaman hidup bersama Tuhan. Orang akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan ketika dia dapat merasakan berjalan bersama Tuhan. Memang kalau kita merasakan sudah intim dengan Tuhan, jalan bersama Tuhan itu sungguh indah. Sungguh indah. Dan ada sebuah lagu, ku bersama Tuhan dalam perjalanan, sinar kasih-Nya jadi suluh. Ini adalah lagu yang sering saya ingat-ingat. Jadi kalau kita berjalan Tuhan itu sinar kasih-Nya menjadi suluh atau obor di dalam kita menapaki kehidupan yang semakin berat, semakin banyak tantangan ini.
Orang akan mengalami pertumbuhan rohani yang sedemikian ketika dia dapat merasakan berjalan bersama Tuhan. Pengalaman ini berarti budi pekerti yang diperbarui. Kita bisa membaca budi pekerti yang diperbarui melalui Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Yang mengenai persembahan yang benar. Persembahan yang benar itu apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus menyerahkan semua budi pekerti kita serahkan pada Tuhan supaya dibentuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Tidak sama tapi seperti, mendekatilah gitu. Nah. Selanjutnya, mengapa harus bertumbuh? Nah, pertama, kalau kita bertumbuh, kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Seperti yang di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik dan yang sempurna. Yang kedua ialah supaya kita tidak terseret dalam berbagai kesesatan. Nah, zaman sekarang itu banyak yang menyesatkan. Kalau kita sering buka di online atau banyak hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita tidak selektif menggunakan HP ini, maka kita bisa terseret. Seperti dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ke-17 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya, jadi jangan sampai terseret melalui pengajaran-pengajaran yang kita terima di dalam online ini. Kadang ya ada benarnya tapi banyak yang dikatakan hoax gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Nah, jadi pengajaran itu banyak sekali. Lebih-lebih pengajaran sekarang ini banyak orang yang mencari guru yang bisa menyenangkan hatinya saja, tapi dia tidak benar. Itu perlu dihati-hatikan. Nah, kita perlu membuka di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita kalau mau belajar ya kita datang saja ke gereja. Di gereja banyak pengajar-pengajar. Kita punya pengajar-pengajar yang luar biasa. Pak Yon, Pak Toyo, dan Pak Martinus gembala sidang kita. Jangan mencari pengajaran di lain. Datang di dalam setiap sekolah minggu. Maka iman kita akan menjadi bertumbuh, berkembang, menjadi kuat, dan tidak terseret ke hal-hal yang tidak menyenangkan, baik bagi kita maupun bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita perlu bertumbuh dewasa dalam iman agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu atau ajaran yang sesat.
Sebagai penutup, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertambah dewasa dalam iman, sehingga kita memahami maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Amin. Itulah renungan yang saya bawakan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi para pendengar dan pecinta rehat. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang yang di surga, kami mengucap syukur atas pembelajaran pada hari ini. Biarlah pengajaran ini dapat menjadi tolok ukur atau menjadi dorongan bagi setiap jemaat supaya mereka bertumbuh dalam rohaninya, tidak menjadi bayi rohani terus yang inginnya makanan yang lunak, sehingga kami adanya hanya minta senang-senang saja dan tidak mengerti kehendak-mu ya Bapa. Maka dari itu mohon padamu, biarlah Engkau memimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap pendengar rehat ini supaya dapat bertumbuh rohaninya dan menjadi dewasa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Sampai jumpa lagi.